sahabat Tapos, kita jumpa lagi ya di acara Bisa ke Tapos edisi bulan April 2022 yang sekaligus dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Nah, tema kita hari ini adalah tentang serba-serbi konsumsi obat. Kalau puasa, sebaiknya gimana ya? Masih bersama saya Gusti Elviara sebagai host, dan hari ini kita kedatangan narasumber dengan apoteker Umi Nuraini. Beliau ini merupakan apoteker yang saat ini sedang bertugas di UPTD Puskesmas Tapos. Selamat pagi Bu Umi. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Baik, kita langsung aja ya Bu untuk mempersingkat waktu ya. Sebagai pembuka nih Bu, mungkin dapat dijelaskan terlebih dahulu tata cara minum obat yang benar nih Bu. Kan ada tuh obat yang harus diminum sehari 2 kali, ada yang 3 kali. Itu gimana sih Bu cara minum yang tepat supaya kerja obat itu di dalam tubuh tetap optimal? Baik, saya sapa dulu sahabat Tapos, selamat pagi. Semoga tetap dalam keadaan sehat walaupun kita masih dalam kondisi pandemi ya, dan bulan Ramadan kita tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana sih waktu ideal dalam meminum obat. Jadi kalau bila obat itu diminumnya 3 kali sehari, jadi yang idealnya adalah 24 jam dibagi menjadi 3 waktu, jadi per 8 jam. Kalau 2 kali sehari yang idealnya adalah 24 dibagi 2, jadi per 12 jam gitu ya. Kalau yang 1 kali sehari, jadi diminumnya pada waktu yang sama. Jadi misalnya diminum biasanya jam 8 pagi, ya nanti ketemunya jam 8 pagi lagi gitu ya. Begitu. Jadi biar kadar obat di dalam tubuh tuh tetap stabil ya, tetap optimal di dalam tubuh dalam kurun waktu yang memang sudah ditentukan. Baik, kalau begitu. Untuk cara pemakaian atau konsumsi obat nih Bu, biasanya kan ada obat yang harus dikunyah dulu nih, ada yang bisa langsung ditelan, terus ada juga yang harus diminum sebelum makan, ada yang sesudah makan. Nah itu bedanya apa sih Bu? Saya jelaskan yang dikunyah dulu nih ya, karena pada umumnya masyarakat kadang suka agak bandel nih, sudah diterangin Bapak Ibu minum obatnya dikunyah dulu ya, nggak enak langsung ditelan aja, pahit atau aduh baunya nggak enak gitu pasti. Bapak Ibu kalau memang harus dikunyah sebaiknya memang dikunyah, tapi ada juga yang memang mungkin tidak bisa mengunyah atau nanti dikunyah malah semakin mual, bisa diganti dengan sediaan lain misalnya yang bentuknya cair kan ada ya. Nah kalau yang dikunyah itu memang bentuk tabletnya memang dia keras, dia kekerasannya lebih dari tablet yang pada umumnya. 1 itu, 2 memang dia dibutuhkan kerja cepat ya Mbak, karena orang sakit lambung atau perih lambung itu kan biasanya pengennya buru-buru lambungnya enak, buru-buru bisa makan ya. Ya, jadi dibantu dengan dikunyah untuk membentuk partikel-partikel yang lebih kecil, jadi masuk ke lambung, lambungnya juga bekerjanya jadi lebih cepat untuk mengurai atau menyerap zat tersebut gitu. Jadi tidak butuh waktu terlalu lama, jadi itu membantu juga untuk obat itu cepat terserap dalam tubuh dan cepat bekerja dan memberikan efek ya gitu. Nah kalau yang sebelum dan sesudah makan itu karena satu penyerapannya, ada obat yang penyerapannya terganggu kalau memang ada makanan atau memang kegunaannya dibutuhkan untuk sebelum makan dulu nih, seperti obat lambung, obat anti mual itu memang harus sebelum makan ya. Jadi perut kosong minum dulu 1 jam atau setengah jam sebelum makan, nanti obatnya sudah bekerja, udah tidak mual baru kita bisa makan. Nah kalau yang sesudah makan, yang pada umumnya obat diminum sebelum makan ya Mbak, sesudah makan ya Mbak ya. Itu memang penyerapannya memang dia dibantu oleh kondisi lambung yang memang sudah ada makanan, atau obat itu juga sifatnya mengiritasi. Jadi kalau diminum perut kosong dia nanti malah perih. Jadi lambungnya jadi perih. Jadi artinya lambungnya dilapisi dulu dengan adanya makanan, baru obat itu boleh dikonsumsi. Jadi kalau waktunya, kalau sesudah makan juga jangan waktu begitu selesai makan Bapak Ibu ya terus langsung minum obatnya, tidak, dikasih jeda waktu dulu 5-10 menit ya Bapak Ibu. Terus kalau yang sebelum makan tadi sudah saya kasih tahu sekitar 1-1,5 jam sebelum makan gitu ya. Baik, Bu Umi, saat ini kan kita sedang masuk di bulan suci Ramadan ya Bu ya. Tentunya kan umat muslim menjalankan ibadah puasa ya Bu. Nah ini gimana nih Bu tipsnya kalau misalnya ada pasien yang harus minum obat tiap hari, seperti misalnya obat darah tinggi, obat diabetes, obat penyakit jantung gitu ya Bu. Itu gimana sih Bu tipsnya supaya konsumsi obatnya tuh tetap tepat dan tidak mengganggu puasa? Gimana? Nah, kalau untuk obat darah tinggi pada umumnya tidak ada masalah ya, cuma hanya waktunya bergeser sedikit, misalnya yang biasa diminum pagi ya diminumnya pas sahur ya, habis sahur, atau kalau yang diminum malam berarti tidak terganggu karena obat darah tinggi itu pada umumnya diminum antara waktu pagi dan malam. Nah yang bermasalah, yang sedikit berubah adalah obat gula yang sebelum makan ya Bapak Ibu, biasanya ada obat diabetes itu biasanya
Bapak Ibu kebanyakan dapat obat tuh 2 macam, yang satu sebelum makan, yang satu di tengah makan atau sesaat sesudah makan. Nah, yang berubah adalah yang sebelum makan. Nah, karena kenapa? Kalau Bapak Ibu minumnya pas sahur itu nanti takutnya Bapak Ibu makin lemas karena tidak ada asupan makanan kan selama 12 jam. Jadi diminumnya pas berbuka gitu ya. Jadi pas dibatalkan dulu puasanya, terus begitu mau makan yang agak besar, makan yang agak lumayan porsinya banyak, minum obat gulanya, baru makan seperti biasa gitu. Jadi ini ya Bu, mungkin dibatalkan dulu pakai air putih gitu ya, terus minum obat, baru setelah itu makan besar. Berkalori lah ya, pasti kan makannya manis-manis nih, kolak, apa gorengan atau apa ya gitu. Baik, untuk bentuk sediaan obat nih Bu, itu kan ada bermacam-macam ya. Nah, ada nggak sih Bu sediaan obat yang dia itu tidak membatalkan puasa? Pada dasarnya yang membatalkan puasa itu adalah segala sesuatu yang masuk melalui mulut ke kerongkongan ke alat pencernaan ya Mbak ya. Ya, jadi kalau obat-obat yang memang tidak masuk melalui jalur itu, insya Allah itu tidak membatalkan puasa, seperti injeksi ya, vaksin nih yang lagi heboh nih, katanya kalau bulan puasa boleh vaksin nggak, itu injeksi, terus salep yang hanya dioles di kulit, atau untuk pasien-pasien yang punya penyakit ambeien itu yang masuk ke dalam anus, ke dalam vagina. Terus ada juga yang tablet, kalau tablet yang ditaruh di bawah lidah yang untuk nyeri dada, yang untuk orang-orang punya penyakit jantung itu boleh ditaruh, karena obatnya kan tidak pakai air ya, hanya ditaruh di bawah lidah, dia akan menyerap sendiri di pembuluh darah di bawah lidah. Jadi insya Allah itu tidak membatalkan puasa. Baik, berarti itu tadi ya Bu yang tidak membatalkan puasa ya. Kebetulan nih kemarin ada followers yang itu pertanyaan nih, apakah suntik vaksin saat puasa diperbolehkan? Berarti boleh ya Bu ya. Nah, berarti boleh ya sahabat Akos, jangan takut ya. Nah, bicara tentang obat nih Bu, tentunya kan di rumah kita pasti kita menyediakan obatnya. Nah, supaya mungkin cara mengelola obat yang benar di rumah tangga itu seperti apa sih Bu? Misalnya nih, supaya nyimpannya tidak cepat rusak. Atau kalau misalnya kita punya obat kadaluarsa nih Bu, gimana kita ya buangnya supaya nggak disalahgunakan nih sama orang? Itu gimana Bu? Baik, Bapak Ibu pasti nih suka pada nyimpan obat, terutama yang punya anak-anak ya, yang punya anak kecil tuh pasti suka nyimpan obat demam lah, obat batuk pilek lah. Yang sering sudah digaungkan ya oleh kami itu namanya dagusibu. Ada singkatannya nih. Biar kenapa disingkat dagusibu? Biar Bapak Ibu yang di rumah juga hafal dagusibu. Da berarti dapatkan, bu berarti gunakan, si berarti simpan, terus bu berarti buang. Jadi dapatkan. Gimana dapatkan obatnya? Harus di tempat yang resmi, di tempat yang berizin ya. Terus gimana gunakannya? Nah, itu harus sesuai dengan petunjuk. Kalau Bapak Ibu beli sendiri, beli di apotik atau beli di toko obat, itu pasti ada petunjuknya, baik dari itu petugas di sana ataupun di brosurnya, di kemasannya. Misalnya gunakan 2 kali, ya gunakan 2 kali sehari, sesudah makan atau sebelum makan. Terus pasti juga ada peringatan, bila dalam 1 atau 2 hari Bapak Ibu tidak membaik, silahkan periksa, stop minum obatnya, periksa ke dokter, gitu ya. Itu yang gunakan. Kalau yang simpan, gimana sih cara simpannya? Simpannya harus di tempat yang di suhu kamar saja, di lemari. Kalau Bapak Ibu syukur-syukur punya lemari obat ya, punya lemari obat tersendiri, kontaknya 3 kap, itu simpan di tempat yang tidak kena sinar matahari langsung, tidak ada sumber panas, jauh dari jangkauan anak-anak. Jadi jangan sampai anak-anak tuh suka ambil obat, karena obat biasanya yang sirup-sirup terutama nih ya, warnanya bagus-bagus ya, menarik ya Pak ya. Iya. Nah itu, terus jangan suka menyimpan sirup-sirup itu di kulkas. Seringnya kalau yang dapatnya cairan itu ditaruhnya di kulkas, katanya biar awet. Salah ya Bapak Ibu, itu harus semua obat dalam bentuk cairan atau dalam bentuk padat, kapsul dan lain-lain itu disimpannya tetap di ruang kamar, di suhu kamar, artinya suhu yang 25 atau 26 idealnya, atau pokoknya dia tidak boleh terlalu dingin atau juga tidak boleh terlalu panas. Tapi ada beberapa obat yang memang harus ditaruh di kulkas, itu pasti nanti petugasnya pasti akan memberitahu seperti obat yang dimasukkan ke dalam anus. Itu memang harus ditaruh di kulkas, nanti dikeluarkan pada saat setengah jam atau 15 menit mau dipakai baru dikeluarkan dari kulkas. Itu sekarang yang berarti yang buang. Gimana sih cara membuang obat yang sudah kadaluarsa atau sudah rusak? 1, itu harus dirusak dari kemasannya, wajib.
mau bentuknya tablet, mau bentuknya kapsul, mau bentuknya sirup atau salep, itu dibuat kalau dirusak dari kemasan yang aslinya. Jadi kalau tablet dibuka dari kemasan blister atau stripnya, tabletnya dihancurkan, masukkan ke dalam kresek, ikat, buang ke tempat sampah. Kalau yang sirup, cairannya dibuka, kalau masih ada memang isinya, buang cairannya, masukin ke kresek, diikat, masukin, buang botolnya secara terpisah. Gitu, pokoknya dirusak dari Pokoknya kemasan. tidak utuh ya. Ya, tidak utuh. Kalau bisa label yang disirup tuh, labelnya kan ada tuh, itu dirusak, entah dikrok atau apa kalau bisa. Tapi yang jelas isinya jangan tetap ada di tempat dalam kemasan aslinya. Gitu. Untuk ini ya Bu, pokoknya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dari hal-hal tidak Karena kadang memang ada orang-orang tidak bertanggung jawab nih teman-teman, yang bisa saja mungkin obat kita buang secara utuh ya Bu ya. Terus diambil, mungkin diganti kadaluarsanya aja ya. Terus dijual lagi. Kadaluarsa kan gampang tuh. Iya betul. Kita mengantisipasi hal-hal tersebut ya teman-teman. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, terkadang ini kan ada orang yang suka membeli obat tanpa periksa ke dokter ya Bu ya. Misalnya nih, beliau lagi sakit tangannya, terus tetangganya pernah tuh sakit tangan juga, terus menyarankan obat yang dia pakai pada saat itu. Atau mungkin juga orang tersebut hanya lihat di sosial media, wah ternyata ada obat nih yang bisa menyembuhkan penyakitnya, merasanya seperti itu. Akhirnya dia beli secara sembarangan nih tanpa periksa. Itu gimana pendapat Bu nih? Boleh aja Mbak, silahkan membeli obat sendiri dengan catatan. Ada catatannya ya, harus dengan catatan nih. Nanti kalau dibilang boleh beli obat sendiri, oh bebas beli di mana aja, enggak ya. Harus dibeli di tempat yang resmi, yang berizin. Kalau toko obat berizin atau di apotek. Karena apa? Kalau di situ sudah dipastikan obatnya pasti asli, obatnya pasti resmi. Terus diberikan juga oleh petugas yang memang punya pengetahuan tentang obat, jadi pasti petugasnya juga nggak akan sembarangan tuh ngasih ke bapak ibu. Kalaupun bapak ibu nunjukin, ini tetangga saya pakai ini cocok gitu, pasti dia juga akan menekan, oh iya benar ini obat ini, nanti pakainya berapa kali sehari, nanti sebelum makan atau sesudah makan, nanti pasti dikasih tahu. Dan ingat, kalau 1-2 hari bapak ibu tidak sembuh, jangan diterusin ya bapak ibu obatnya ya, di stop, mau nggak mau periksa ke dokter, Harus biar tahu sakitnya nih kenapa. Mungkin tetangganya kemarin sakit tangannya karena kesleo, ternyata bapak ibu ini yang sekarang ternyata sakitnya asam urat. Nah, itu kan beda ya, itu kan beda penyebabnya. Jangan juga merasa dia cocok, saya juga harus cocok. Itu yang di masyarakat sering terjadi ya. Dia cocok, saya juga mau nyoba, kali aja cocok itu. Obat jangan dicoba-coba ya bapak ibu ya. Betul. Daripada kita minum obat terus-terusan yang itu nggak tepat sasaran ya. Nanti malah badannya capek, ginjalnya capek ngelola obat. Jadi lebih baik memang periksa ke dokter tahu penyebabnya, akhirnya diresepkan sesuai dengan keluhannya dan penyebabnya. Betul, ya, seperti itu. Ya. Ini pertanyaan dari followers kita nih Bu, dengan Kak Herman, mengapa ada obat yang harus tetap dihabiskan meski keluhan sudah tidak ada? Ini biasanya antibiotik nih ya Bu ya. Ini gimana nih? Ini antibiotik ini apa ya? Bahan lama tapi masalahnya selalu itu aja ya. Jadi antibiotik itu memang harus diminum 3-5 hari atau bahkan ada yang 10 hari, itu tergantung penyakitnya ya Mbak ya. Dan tergantung juga nanti kan itu hasil diagnosa dokter, ini bakterinya nih bakteri jenis apa, terus kenapa, terus bisa nggak diobatin hanya dengan 3 atau 5 hari, itu nanti dokter yang akan menentukan. Kenapa sih harus 3 hari atau 5 hari? Sekarang rata-rata antibiotik itu diminum 5 hari. Karena mungkin kalau waktu diminum 1 atau 2 hari Bapak Ibu pasti merasa aduh udah enak nih, udahlah nggak usah berhenti. Itu padahal kumannya atau bakterinya itu baru pingsan, belum mati ya, belum mati, dia baru pingsan, baru tidur lelap, enak. Jadi Bapak Ibu tuh merasa udah enakan, udahlah nggak usah minum obat gitu. Nah, kenapa sudah dihitung 3-5 hari, kan itu pasti sudah berdasarkan penelitian ya. Kalau memang bakteri ini dengan obat ini itu akan mati dalam 5 hari gitu. Jadi juga untuk resistensi, tahu ya resistensi ya, kebal. Artinya kalau nanti kumannya itu tidak mati, baru pingsan, Bapak Ibu stop minum obatnya,
suatu saat Bapak Ibu terserang dengan penyakit yang sama, dengan bakteri yang sama, bakterinya udah punya tameng, Udah kuat. dia Oh, harusnya ini tamengnya kemarin padahal cuma 1 lapis, Ah. ini sekarang tamengnya 2 lapis, karena kemarin kan baru pingsan, udah ditinggalin ya, dia bikin tameng lagi gitu, Berarti bikin dia tameng memperkuat lagi, diri nah untuk 2 menghadapi lapis, 3 serangan. lapis, padahal Bapak Ibu penyakitnya kemarin sama nih, yang ini nih, tapi begitu diminumin antibiotik yang sama, bisa jadi tidak sembuh, tidak mempan, Karena jadi bebal tadi ya. harus nambah lagi nih, entah itu nambah dosis atau nambah biaya pastinya. Biasanya kalau antibiotik yang Antibiotiknya lebih diganti yang lebih tinggi dan bisa lebih mahal gitu. Kalau Jangan ya ya. begitu, kalau di cover BPJS ya, kalau tidak gitu, itu yang dihindari biayanya ya. lebih banyak ya. Biayanya Bu, ya. jelas lebih banyak Baik. gitu. Ini juga nih Bu, ketika kita mengonsumsi obat itu kan memang nggak boleh bersamaan dengan susu, teh atau kopi ya Bu ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan nih ke sahabat kita semua, kenapa sih Bu kita nggak boleh minum dengan tadi tuh ya, susu, teh, kopi itu? Dengan yang berwarna ya, Sirupnya nggak boleh? sirup kalau kepepet boleh. Artinya gini, kalau kepepet, misalnya Bapak Ibu ada di suatu tempat tidak ada air lagi, tapi Bapak Ibu Adanya sirup. harus minum itu, tidak boleh tidak. Ya mau nggak mau, monggo pakai sirup silahkan. Tapi kalau kopi, teh, susu memang sangat dihindari. Kalaupun mau minum ya dikasih jarak 2 jam lah kalau memang mau minum itu. Kenapa? Karena nanti satu, penyerapan obatnya nanti jadi terganggu. Karena di susu itu kan ada kalsiumnya, ada zat-zat lain, di teh juga ada zat lain, ya kan ada kafein, atau di kopi juga. Itu mungkin akan mengganggu penyerapan si zat yang ada di obat tersebut. Kadang ada juga yang malah jadi berikatan, dia jadi ikatan kompleks yang jadi fungsinya Obatnya jadi nggak bekerja. nah ya. obatnya nggak bekerja karena udah terikat nih, harusnya dia bisa pecah-pecah jadi partikel kecil yang diserap, ternyata dia terikat jadi jadi kerat ya, jadinya udah nggak bisa bekerja lagi. Jadi yang paling baik adalah dengan air putih. Diusahakan dengan air putih ya. Kalau misalnya Bu Umi mau memberikan tips nih, apa yang ingin Bu Umi sampaikan supaya teman-teman ini bisa minum obat secara aman? Untuk Bapak Ibu, Sobat Hapo semuanya, kalau mau minum obat, pertama kalau memang ya tadi, satu, kalau memang pengennya diobatin dulu deh sendiri, itu boleh, dengan catatan beli di tempat yang resmi gitu ya. Itu satu. 2, kalau memang mau lebih aman ya ke puskesmas ya, nanti obat dengan sudah jelas diperiksa dengan dokter, diresepkan dengan dosis yang sesuai, dengan jangka waktu yang sesuai. Terus ikuti aturan pakainya. Misalnya kalau memang disuruhnya 2 kali, jangan kayak pengen cepet-cepet 3 kali mungkin lebih cepet itu ya Bapak Ibu. Terus kalian harus dikunyah, ikutin aja aturan pakainya yang diterangkan seperti apa. Kalau memang tidak jelas, minta petugasnya, Mbak jelasin lagi dong. Kalau memang Bapak Ibu beli di luar ya, lihat kadaluarsanya, lihat kemasannya nih bener atau enggak, karena sekarang juga banyak obat palsu ya. Banyak juga obat palsu yang bacaannya tuh kadang suka kayak fotokopian gitu loh, cetakannya itu nggak jelas. Itu ada Mbak, aku pernah dapat obat kayak gitu. Nah itu hati-hati, makanya belilah di tempat yang resmi Dan berizin ya. nah yang berizin, jadi insya Allah obatnya juga resmi ya. Terus kadaluarsanya dilihat, bentuknya dilihat, warnanya dia, terus kegunaannya ditanya bener-bener, saya sakit ini ya Mbak, jadi saya dilihat, jangan sampai nanti Bapak Ibu juga salah minum obat. Terus satu lagi, jangan ikut-ikutan. Kalau kata tetangganya, saya sakit ini kemarin minum obat ini sembuh loh gitu. Bapak Ibu jangan ikut-ikutan ya gitu. Apalagi tidak disertai dengan informasi dari memang orang yang mengerti. Kalau memang itu, atau kalau Bapak Ibu bahwa obatnya, tanyain deh ke puskesmas. Enggak apa-apa, kami dengan senang hati, misalnya Bapak Ibu punya obat di rumah, tanyain, Mbak ini obat apa sih, bener nggak sih obat gitu, silahkan gitu. Dengan senang hati kami akan membantu sebisa kami. Dan jangan lupa ya Bu, sebelum minum obat kita cuci tangan ya. Nah ya benar, cuci tangan dulu tuh. Sekarang mah mau ngapa-ngapain pokoknya cuci tangan. Wah baik sekali ya, terima kasih Bu Umi atas segala informasi yang diberikan. Cukup menambah wawasan kita nih Bu, gimana cara konsumsi obat yang benar, terus nyimpennya nih ya, terutama ya Bu ya. Seperti biasa sahabat Apos, kita mengingatkan lagi untuk protokol kesehatannya ya, karena kita masih dalam masa pandemi, jangan capek-capek untuk menerapkan 5M+. Kalau misalnya mau vaksinasi booster, di tempat kita juga menyediakan vaksinasi booster. Dan nanti jadwalnya bisa dilihat langsung di postingan terbaru dari kami.
Mungkin itu aja sahabat Tapos, kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.